Anda bisa mengajaknya ke restoran termahal. Anda bisa memanjakannya dengan bunga, berlian, dan penerbangan kelas 1 ke pantai tropis. Namun, satu kalimat yang tepat waktu dapat membangkitkan daya tarik lebih besar daripada semua hadiah yang Anda berikan kepadanya selama setahun penuh. Titik. Mengapa? Karena kebanyakan pria mencoba membeli minatnya. Hanya sedikit yang mengerti bagaimana mengaktifkannya. Mereka tahu, secara naluriah atau sengaja, kebenaran intinya. Tubuh seorang wanita adalah sebuah gembok, dan kuncinya bukanlah rekening bank Anda atau fisik Anda. Kuncinya ada di pikirannya, dan kunci itu adalah bahasa. Sigmund Freud sendiri, orang yang membuka pintu ke alam bawah sadar manusia, berbicara panjang lebar tentang kekuatan hipnotis kata-kata. Dia memahami bahwa kata-kata bukan hanya getaran di udara. Kata-kata adalah sinyal, kode yang melewati perlawanan sadar, dan menyerang langsung pusat kendali emosional dan naluriah, terutama yang feminin. Hari ini kita akan menghancurkan mitos terbesar yang masih dipercaya pria. Saya di sini bukan untuk mengajari Anda cara menjadi baik. Saya di sini bukan untuk membuat Anda menyenangkan atau aman. Sebaliknya, saya akan mengungkapkan 5 frasa yang berfungsi seperti afrodisiak murni, 5 kunci verbal, 5 pemicu yang syarat dengan muatan psikologis yang melewati logika dan berbicara langsung kepada naluri hewani Anda. Pengetahuan ini berbahaya karena berhasil. Bukan kadang-kadang, setiap saat. Dan ya, saya akan membagikannya kepada Anda. Tetapi sebelum kita mulai, saya butuh satu permintaan kecil. Klik suka pada video ini agar saya tahu kita sejalan. Dan jika Anda baru di sini dan tidak takut untuk menjelajahi sisi terdalam psikologi manusia, berlanggananlah. Satu hal lagi, beritahu saya dari mana Anda menonton. Tulis kota Anda di kolom komentar. Melihat seberapa jauh ide-ide ini menyebar benar-benar penting bagi saya. Bagian 1 frasa nomor 1. Saya suka cara Anda melakukannya. Ini adalah pemicu yang paling halus dan paling diremehkan dalam daftar ini. Ini langsung membedakan Anda dari 99% pria. Ungkapan itu sederhana. Aku suka caramu melakukan itu. Kekuatannya terletak pada satu kata. Bagaimana? Berikut alasannya mengapa ini berhasil. Kebanyakan pria memuji hasil atau objek. Kamu cantik. Makanan itu luar biasa. Kamu pengemudi yang hebat. Pujian-pujian ini dapat diprediksi, generik. Dan bagi wanita yang menarik, sama sekali tidak berarti. Dia telah mendengarnya ribuan kali. Otaknya telah menandainya sebagai kebisingan latar belakang bertahun-tahun yang lalu. Tetapi, aku suka caramu melakukan itu, meledakkan filter itu. Ini mengalihkan validasi dari hasil ke proses. Dari permukaan ke ciri khas pribadinya. Anda tidak lagi memuji penampilannya. Anda mengenali ekspresinya, bukan makanannya, tetapi gairah di baliknya. Bukan tariannya, tetapi cara dia memejamkan mata saat musik mulai dimainkan. Dan itu menyampaikan satu kebenaran yang kuat. Anda tidak hanya melihatnya, Anda benar-benar memahaminya. Perbedaan itu sangat penting. Bandingkan 2 kalimat ini. Kamu terlihat menakjubkan dengan gaun itu. Versus, aku suka bagaimana kamu mengenakan gaun itu. Begitu percaya diri, dengan sentuhan yang unik. Yang satu memuji, yang lain melucuti pertahanan. Secara psikologis, ini terasa seperti serangan yang tepat sasaran. Pikirannya langsung berpikir. Dia memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain. Dia menghargai siapa diriku, bukan hanya penampilanku. Baginya, aku tidak bisa digantikan. Dan itu menyentuh salah satu kebutuhan emosional terdalam seorang wanita, untuk menjadi unik di mata pasangannya. Carl Jung berbicara tentang persona, topeng sosial yang kita semua kenakan. Ketika Anda mengatakan, kamu cantik, Anda berbicara kepada topengnya. Ketika Anda berkata, aku suka bagaimana hidungmu berkerut saat tertawa, Anda berbicara kepada wanita di baliknya. Anda melihat celah di perisainya, dan menyebutnya indah. Di dunia yang terobsesi dengan kesamaan, Anda memberinya sesuatu yang tak ternilai, pengakuan atas ketidaktergantiannya. Sejak saat itu, dia tidak lagi melihat Anda sebagai pria biasa. Anda adalah pria yang memperhatikan. Bagian kedua, ungkapan nomor 2. Aku berbeda bersamamu. Ungkapan ini adalah senjata nuklir psikologis. Kedengarannya polos, tetapi dampaknya sangat besar. Aku berbeda bersamamu. Kau mengeluarkan sisi lain dari diriku. Di dekatmu, aku merasa mampu melakukan apa saja.
Berikut alasannya, mengapa ungkapan ini berhasil. Pria secara alami memproyeksikan stabilitas. Inilah aku. Aku tidak berubah. Itu menciptakan keandalan. Tetapi bukan hasrat. Daya tarik hidup dalam pergerakan, dalam transformasi. Ketika Anda mengatakan, aku berbeda denganmu, Anda memberitahu dia bahwa dia tidak hanya hadir dalam hidup Anda, dia berpengaruh. Dia tidak hanya mengamati arah Anda, dia mengubahnya. Kehadirannya membangkitkan kekuatan, kedalaman, dan keberanian di dalam diri Anda. Secara psikologis, ini memenuhi salah satu kebutuhan feminin yang paling sakral. Untuk menjadi inspirasi, bukan sekadar pelengkap. Dia tidak hanya mendengar pujian. Dia mendengar, aku penting, aku membentuknya. Energiku mengubah siapa dia nantinya. Dalam psikologi Jungian, anima mewakili aspek feminin dari jiwa laki-laki. Dengan mengatakan, aku berbeda denganmu, Anda memberitahu dia bahwa dia beresonansi dengan dunia batin itu. Membawa Anda ke dalam keselarasan dan keutuhan. Ini membuat egonya, dengan cara yang sehat, menjadi sangat aktif. Dia tidak memperbaiki Anda. Dia membuka potensi Anda. Dan bagi seorang wanita, tidak ada afrodisiak yang lebih hebat daripada merasa sangat berarti dalam kehidupan seorang pria. Anda tidak menawarkan bunga. Anda menawarkan tujuan. Hanya pria yang kuat yang dapat mengatakan ini dengan jujur. Pria yang lemah berpegang teguh pada kemandirian. Pria yang kuat menunjukkan bahwa wanita yang tepat memperkuat mereka. Dan kekuatan itu bersifat magnetis. Bagian ketiga. Ungkapan Rebel 3. Aku ingin mengingat momen ini. Ungkapan ini adalah mesin waktu. Ungkapan ini mengubah interaksi biasa menjadi kenangan abadi. Aku ingin mengingat momen ini. Sebagian besar pengalaman menjadi kabur. Makan malam, jalan-jalan, percakapan, menyenangkan, tetapi mudah dilupakan. Ungkapan ini menciptakan bingkai beku. Anda mengatakan, ini penting, ini bermakna. Anda tidak hanya menikmati kebersamaannya. Anda menghargai momen yang tercipta di antara Anda berdua. Contoh, Anda berada di sebuah kafe. Dia tertawa di tengah cerita. Anda berhenti sejenak, menatapnya dengan serius, dan berkata pelan, tunggu, aku ingin mengingat momen ini. Seketika adegan itu menjadi legendaris. Secara psikologis, wanita mengalami kehidupan sebagai narasi, bukan peristiwa. Mereka mendambakan cerita, makna. Dengan ungkapan ini, Anda mengatakan kepadanya, ini bukan sekadar kencan, ini adalah bab pembuka. Anda mengangkatnya dari seseorang yang Anda kencani, menjadi pahlawan wanita dalam sebuah kisah bersama. Freud berbicara tentang bagaimana ingatan membentuk identitas. Ungkapan ini menciptakan ingatan dewasa bersama secara langsung. Anda berpikir melampaui malam ini, melampaui impuls. Dan setelah momen-momen seperti ini, dia mulai melihat Anda bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai pria yang mampu membangun sesuatu yang nyata. Bagian 4. Ungkapan nomor 4. Kau membuatku gila. Ini adalah senjata paling tajam dalam persenjataan. Naluri murni. Alam bawah, sadar murni. Kau membuatku gila. Jika diucapkan dengan benar, pada saat yang tepat, itu menyiratkan penyerahan diri sepenuhnya. Pria rasional mengakui kendalinya sedang runtuh. Bukan dibisikkan dengan sopan, diucapkan pelan, kasar, pada puncak ketegangan. Ketika Anda mengatakan ini sambil menatap matanya, Anda mengatakan kepadanya, logika saya telah hilang. Hanya naluri yang tersisa, dan itu adalah Anda. Freud menyebut ini ide, hasrat mentah. Anda tidak berbicara kepada pikirannya. Anda berbicara kepada inti primalnya. Dia mendengar, saya memiliki kekuasaan atas dirinya. Femininitas saya mengalahkan kendalinya. Di dunia yang terobsesi dengan kesetaraan, ini menyentuh polaritas kuno. Seorang pria menaklukkan dunia. Seorang wanita ingin menaklukkan pria yang melakukannya. Untuk sesaat, Anda membiarkannya merasakan kekuatan itu, dan itu membuka naluri terdalamnya. Hasrat menjadi kimiawi, tak terhindarkan, dan keniscayaan itu memungkinkannya untuk menyerah sepenuhnya. Bagian kelima, frasa nomor 5. Aku ingin mendengarkanmu. Inilah kunci terakhir, kunci yang membuka kepercayaan mutlak. Aku ingin mendengarkanmu. Bukan sekadar ucapan biasa, diucapkan dengan penuh perhatian. Anda menghentikannya dengan lembut, menatap matanya. Katakan, ini penting, aku ingin mendengarkan. Dalam sekejap dunia lenyap. Kebanyakan pria menginginkan tubuhnya.
hanya sedikit yang menginginkan dunia batinnya. Ungkapan ini memberitahunya, aku tertarik pada apa yang ada di balik permukaan. Pertahanannya runtuh. Dia menyadari, aku bisa menjadi diriku sendiri bersamanya. Dan bagi seorang wanita, keamanan emosional mendahului keintiman fisik. Kepercayaan menjadi hasrat, karena seks, bagi seorang wanita adalah ekspresi kepercayaan tertinggi. Dan ketika dia merasa dilihat, benar-benar dilihat, kedekatan menjadi tak terhindarkan. Bagian ke-6. Kesalahan terbesar. Kalibrasi ungkapan-ungkapan ini bukanlah mantra. Mereka adalah instrumen. Jika digunakan tanpa konteks atau ketulusan, mereka menjadi manipulasi dan menimbulkan rasa jijik. Kesalahan yang paling sering dilakukan pria adalah ketidaksesuaian. Kata-kata tanpa perilaku yang sesuai. Konteks itu penting. Waktu itu penting. Kebenaran itu penting. Ucapkan, kamu membuatku gila pada kencan pertama di saat yang salah, dan itu akan gagal. Ucapkan, aku ingin mendengarkan sambil sibuk dengan ponselmu, dan dia tidak akan percaya. Wanita langsung mendeteksi ketidaksesuaian. Ingat 3 aturan. Konteks. Setiap frasa memiliki tempatnya. Ketulusan. Jika kamu tidak merasakannya, jangan mengucapkannya. Nonverbal. Nada suara, postur, kontak mata lebih penting daripada kata-kata. Frasa-frasa ini bukan untuk mengambil. Frasa-frasa ini dimaksudkan untuk memberi. Dan ketika niatmu tulus, frasa-frasa ini menjadi ajaib. Kesimpulan. Ini bukan sekadar frasa. Ini adalah 5 kunci menuju 5 ruangan di dunia batinnya. Keunikan, pengaruh, ingatan, kepercayaan. Tetapi semuanya memiliki satu prinsip. Berhenti menghakimi. Mulailah menyaksikan. Seorang hakim mengevaluasi. Seorang saksi mengamati. Dan tingkat perhatian seperti itu adalah nilai tertinggi yang dapat ditawarkan seorang pria. Ketika diucapkan dengan tulus, kata-kata ini mengatakan, aku melihatmu, bukan topengnya, tetapi wanita di baliknya. Dan baginya, pengakuan itu adalah kebebasan. Itulah mengapa kata-kata itu penting. Dan di video berikutnya, kita akan membahas pemicu nonverbal yang melengkapi persamaan tersebut. Sampai saat itu, menurut Anda frasa mana yang paling ampuh? Atau apakah Anda punya frasa ke-6? Tuliskan di kolom komentar. Saya akan menyematkan tanggapan yang paling kuat.